satu ketukan, satu irama. Hentakkan dengan gembira, getarkan Nusantara di IDB Fest 2022. Tanah airku Indonesia. Selamat malam IDP Fest, selamat malam Taman Ismail Marzuki. Saya hari ini nggak sendiri ya. Sebenarnya Om Ki, ini sebenarnya saya sendiri apa ada kawannya ya? Sebenarnya ada kawannya ya? Kawan-kawan saya boleh, ini ada dua cowok ganteng-ganteng ini yang akan nemenin saya. Boleh ini, mikrofon ada lagi? Mikrofon ada lagi, bolehkah? Ya, jadi saya akan ditemani sama dua orang ini. Mike. Lu jangan kaku-kaku dong, kayak kanebo kering aja sih, sini dong. Nah. Kita biar kayak orang penting aja kaku. Padahal penting gak lu di sini? Enggak penting. Enggak ya, jadi saya akan dibantu sama dua teman saya ini, ada Reza dan ada Anvi. Kita akan membahas tentang bagaimana cara yang benar untuk recording drum. Cek. Jadi, Cek. nyala. Udah. Nyala ya? Nyala, tiga-tiganya nyala, oke? Kita senang? Udah. Halo, selamat Halo malam, semuanya. Bapak, Ibu, adik-adik dan Malam. drummers di sini banyak banget pasti. Banyak Ya. banget, penuh. Berapa ribu orang? Waduh, 320. sampai yang atas 320 juta. Tambah 340. Iya. Berapa jadi? Oke, kita nggak mau lama-lama ya. Jadi singkatnya era pandemi kemarin ini kita pasti tahu kalau banyak orang, banyak musisi itu bisa dibilang setengah terpaksa untuk bisa memproduksi sendiri karyanya. Karena Betul. konten ya, kebutuhan konten ya, semua kan Betul. udah Iya. ketahuan gak sih maksudnya kalau dari sisi, maaf nih kita sedikit ngomong, dari sisi penjualan tuh ada ngaruhnya gak sih kalau konten itu? Kalau ada dong, maksudnya berpindah ke situ gitu. Ya, Maksudnya kebutuhan digital tuh semakin tinggi ya. Yes, berarti kan artinya kebutuhan konten itu kan juga semakin tinggi ya. Akhirnya kan musisi itu juga didorong untuk bagaimana caranya bisa berproduksi sendiri di rumah. Nah, karena ini sekarang acaranya adalah Indonesian Drum and Percussion Fest, maka kita akan membahas tentang bagaimana cara merekam drum yang baik dan benar. Entah itu drum elektrik maupun drum akustik. Jadi mohon maaf kalau persiapannya agak banyak ini, tapi kita nggak mau lama-lama ya. Kita nggak mau lama-lama. Yuk silakan, ada yang mau diomongin silakan, saya mau siap-siap dulu. Mungkin nambahin kali ya buat teman-teman. Jadi untuk kebutuhan recording ini, sekarang tuh panggung udah mulai bukan pindah ya, kita tetap butuh pertunjukan live. Iya benar. Pertunjukan live kayak gini karena Off-air udah mulai jalan lagi. iya, cuman untuk kita yang senang mengekspresikan diri kita tanpa dibatasin dan apapun itu hambatannya, sosial itu media kita bisa lagi lakukan di dunia digital ya. Iya benar. Kayak misalkan mulai dari merekam sendiri, terus kita mau show off di depan kamera itu udah terserah kita gitu. Dan Iya. dari situ juga mungkin kita bisa banyak menjangkau lebih mudah ya orang-orang untuk ngelihat kita. Iya. Jadi kita lebih mudah Iya. dikenal orang kali ya kalau Karena kita kan keterbatasan fisik itu kita tukar dengan adanya media sosial. Nah, konten untuk kali ini sebenarnya yang akan disajikan dari Mas Deva ini isinya bisa dibilang daging semua, Vi. daging. Ilmu semua ini sebenarnya. Kayak sate di Sabang dong. Nah jadi kalau bisa nanti kita perhatikan baik-baik gimana caranya Mas Deva melakukan recording entah itu dari drum elektrik ataupun dari drum akustik. Karena nanti akan sangat membantu kita dari penjelasan Mas Deva bagaimana kita bisa memproduksi dengan baik, bagaimana post productionnya seperti apa, cara recordingnya, ada MIDI-nya, ada kiamat. Ada MIDI-nya, ada nanti teknik micingnya, masuknya kemana, routingnya, nanti akan Mas Deva jelaskan.
Dan itu teman-teman, karena nanti Penting, kalau penting. misalnya kita tahu, kita bisa produce sendiri, minimal kecil-kecilan. Iya, kita bisa produce sendiri, nanti kita kalau misalnya anggaplah kita mau upload sesuatu ke Instagram. Jadi yang kita upload nanti kontennya akan proper, videonya bagus. Enak dinikmatin. Minimal kalau videonya burik, audionya bagus, Vi. Pasti. Itu dia. Dan itu penting banget ya. Itu audio penting untuk banget. Seorang musisi ya, kita nggak Iya, ngomongin drummer apapun ya. sih Apapun sebenarnya. itu seorang player, mau itu gitaris. Kamu gitaris ya? Nggak Kamu kelihatan juga kayak gitaris. drummer Kamu ngapain di sini? Nggak ada job kamu. Ya jadi mau musisinya mau apapun, mau Iya. drummer, mau seorang gitaris, mau seorang basis. Iya. Penting dan kudu banget tahu Iya, benar. sound yang proper itu seperti apa. Nah untuk teman-teman yang ada di sini, kita beruntung banget. Karena biasanya materi-materi seperti ini, masuknya tuh ke instrumen yang lebih common di instrumen lain selain drum, Vi. Entah itu Iya. keyboard, entah itu Iya. miking gitar. Iya betul. Nah tapi ini khusus drum, sekarang Mas Deva akan sajikan materinya. Pokoknya dia akan berbicara gimana caranya membuat sesuatu konten yang proper. Proper tuh nggak harus mahal ya. Iya. Kita bicaranya bukan Dan ini bukan cuma sekedar kebutuhan konten ya, maksudnya yang Apapun mau aku share kebutuhannya. ini sebenarnya lebih ke recording drum yang dilakukan orang-orang profesional pada umumnya gitu. Jadi Nah, sebenarnya ilmunya sama aja, cuman orang kebanyakan salah kaprah membedakan, oh kalau untuk konten gini aja cukup, oh kalau untuk profesional harus lebih. Sebenarnya enggak, jadi ini akan aku jelaskan kayak jatuhnya kayak workshop ini ya. Iya memang, Seminar loh ini jatuhnya. lu kemana aja? Iya, kok nggak ada piagamnya nih sekarang? Sertifikatnya mana? Jatuhnya workshop gratis ini. yoi. Ya. Dan ini Ilmu semua nih nanti. mau dibilang penting, penting banget ya. Iya. Nah, gimana bisa nggak penting? Oh kita pakai Logic Pro. Jadi first thing first, gue langsung aja ya, gue langsung mulai. Jadi pertama gue mau bahas tentang bagaimana memakai atau merekord drum elektrik. Kita semua tahu ini di depan saya ada drum elektrik, ini adalah Alesis Surge Mesh Kit. Di dalamnya singkatnya aja, di dalamnya dia ada 365 suara yang tergabung dalam 24 preset. Dan kita juga masih punya ruang, punya tempat untuk bisa bikin preset sendiri dan kita save internal di modulnya. Semua headnya sudah mesh head, artinya ketegangan dari headnya ini, kencang enggaknya ini bisa diatur biar feel-nya tuh kita lebih dapat berasa seperti drum beneran. 2 simbal, 1 kick pad dan dia sudah sudah pad juga ya, jadi bukan karet tapi dia mesh head juga, so completely mesh head kecuali simbalnya. Terus bagaimana sih sebenarnya caranya? Untuk drum elektrik, untuk merekam kita punya 2 cara. Kadang-kadang orang hanya memikirkan, oh kalau untuk ini kita cuman ambil audionya aja, which is itu yang akan saya jelaskan. Jadi hal pertama yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini, di setiap modul elektrik drum, khususnya Alesis, dia mempunyai 2 buah output. Output di sini adalah output left mono, kemudian output right. 2 output ini adalah stereo, cuman untuk membuat lebih ringkas aja. Nah oke, itu kelihatan di sini dong, ke sini dong, mana kameranya? Wah, oh di sebelah situ ya, oke. Jadi di modulnya ini, dia di sini ada outputnya. Kemudian dari modul, kita akan memasukkan ini ke audio interface kita yang ada di sini. Apa sih audio interface itu? Audio interface itu singkatnya orang sering nyebutnya sound card. Tugasnya dia apa? Tugasnya dia adalah merubah sinyal suara dari analog, dari bunyi-bunyian analog menjadi digital, menjadi data agar bisa direkam di komputer. Yang kita pakai sound cardnya M-Audio R192.6. Ini murah, meriah, enak, lengkap dan pilihan banget. Ini sound card ya? Sound card ini, sound card. Kelihatan gak sih gambarnya? Oh ya itu M-Audio kelihatan banget ya. Nah jadi output dari modulnya Alesis ini, gak apa-apa, mau diapain? Oh iya gak apa-apa. Jadi output dari Alesis ini akan kita masukkan ke dalam M-Audio. Nah, ini routingnya ya teman-teman. Ini routingnya benar, Ya, ini routingnya. jalurnya benar. Jalurnya. Benar, sebentar. Sebentar, ini saya buka dulu tracknya. Jadi ini saya sebenarnya udah nyiapin materi ya, tapi kita buka track dulu di sini. Audio, 1. Pi joget Pi. Joget. Jangan, nanti pada bubar. Dan kita rekam ke dalam DAW, Digital Audio Workstation. Kebetulan
DAW itu adalah software rekam ya. Jadi jangan mau dibingungin dengan terminologi itu. Iya. DAW adalah software rekam. Apa yang muncul di sini adalah apa yang ada di layar saya. Iya. Software yang saya pakai ini Logic Pro 10, Logic Pro X. DAW itu banyak banget, ada Ableton, ada Pro Tools. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kualitasnya yang dihasilkan semua sama, nggak ada yang beda. Semua tergantung supirnya bagaimana, supirnya bagaimana. Jadi jangan beranggapan kalau DAW yang satu itu lebih baik dari yang lainnya, nggak ada. Iya. Semua itu sama, tergantung preference kita lebih suka pakai yang mana. Kalau saya, karena saya belajar dari Logic Pro, maka sampai sekarang saya tetap pakai Logic Pro. So kita set inputnya di, saya masuk berapa tadi? Input 1, oke. Input 1, kita coba arm dan record. Bunyi nggak nih? Halo? Nggak ada ya? Output dari sound card saya belum keluar? Kok keluarnya di situ? Outputnya dari sound card ya? Sebentar, keluarnya seharusnya dari output sini tidak masuk ke situ. Output dari situ seharusnya langsung masuk ke stage box, langsung masuk ke atas. Jadi ini kalau saya pukul itu bunyi tuh, ada 2 tuh, coba lihat. Nah tuh, stereo itu seharusnya nggak ke situ. Langsung ke, ya. Oke, ada permasalahan teknis sedikit. Sambil menunggu, jadi setelah kalau kita lihat ini tadi, kalau saya pukul maka di track 7 atau tulisannya audio 1 saya rename dulu. Saya ganti nama jadi apa ya, katakan Alesis. Jadi kalau ada yang nggak ngerti mungkin bisa di recap sedikit ya. Jadi ini adalah bentuk dari interface yang ada di laptop. Ya. Nah, nanti routingnya itu adalah Alesis untuk merekam ke laptop, dia butuh sound card. kebalik, laptop yang merekam Alesis. Laptop yang merekam Alesis. Goblok. Ente gimana sih? Balik-balik, Jadi Alesis itu nanti ke sound card dulu, nanti sound card itu hubungannya masuk ke laptop itu lewat kabel USB ya? Yes, via kabel. Via kabel USB. Ya, jadi begini, si Alesis modul akan output audio, akan mengeluarkan satu output audio, kemudian Iya. output audio ini masuk ke inputnya M Audio, Ya, di mana M Audio ini terhubung dengan laptop menggunakan USB. ya Nah, betul. sekarang kita lihat kalau sinyal saya ini sebenarnya udah ada nih, Udah kebaca itu. udah. Nah kan Nah, cuma kan kalau biasanya kalau di rumah nih Mas Deva, itu kan output dari sound card itu kita pakai monitor, reference Ya, monitor kan. benar. Nah kalau di stage kayak gini biasanya Mas Deva gimana routingnya? Nah, kalau saya seperti ini, output dari sound card saya untuk di stage ini, output dari sound card saya, main left right itu saya lempar ke teman-teman FOH, teman-teman sound system. Jadi mungkin ini lagi ada kekeliruan, ada miss. Nah, itu dia. Sekarang udah bunyi kan? keluar. Tuh baru bunyi ja. Nah, begitulah. Jadi yang kita lihat sekarang, kalau teman-teman lihat di layar, di mixernya, which is yang bagian bawah, kita lihat itu ada angka mungkin kurang jelas ya. Itu di situ ada angka yang menunjuk, oke itu dia. Angkanya dia menunjuk di minus 14 yang ada di kursor ini. Sebenarnya ini apa sih minus 14 itu? Minus 14 itu adalah besaran gain yang dikeluarkan si Alesis Search ini yang diterima daripada sound card saya. Ups. Apa itu? Oke, nggak apa-apa. Dan kita mau ngeset agar gain ini besarannya berada di minus 10. Kenapa harus minus 10 Mas? Kenapa minus 10? Karena minus 10 itu menurut saya pribadi sih ya, banyak orang yang mungkin punya pendapat berbeda. Tapi kalau menurut saya pribadi, kenapa minus 10? Karena minus 10 itu adalah gain yang optimal untuk kita melakukan recording. Itu berlaku tidak hanya di drum saja, itu berlaku juga untuk instrumen lainnya. Itu harus catat ya teman-teman. Ya, jadi ini tidak hanya berlaku di drum, ini berlaku untuk semuanya. Oke, kita ada di minus 14, saya mau besarin gainnya di preamp 1. Saya coba main dikit ya.
Jadi sinyal sudah masuk, sudah aman. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa langsung tinggal merekord saja. Cuman ada cara lain untuk merekord drum, yaitu kita merekam via MIDI. Apa itu MIDI? MIDI itu singkatan dari Musical Instrument Digital Interface. Agak sedikit panjang ya penjelasannya ya, tapi ini ilmu yang akan kepake buat teman-teman sekalian. MIDI artinya apa? Komputer akan merekam setiap pukulan yang saya lakukan di setiap pad ini. Dia akan merekamnya dalam bentuk data. Data yang kelihatannya itu cuman kayak titik-titik gitu. Apa kelebihannya kita pakai MIDI? Karena yang direkam adalah MIDI, maka kita bisa merubah soundnya menjadi apa saja yang kita mau. Apabila kita menggunakan cara rekam seperti ini, maka yang kita rekam adalah audio atau bunyi-bunyian dari modul Alesis ini. Ups. Tapi kalau kita merekam via MIDI, yang kita rekam adalah data MIDI-nya. Seberapa panjang kita memukul, seberapa sering kita memukul, itu yang direkam. Saya kasih contoh aja biar nggak terlalu membingungkan. Saya buka multi output. Tapi itu koneksi MIDI-nya lewat USB ya? Ya, jadi untuk kita bisa memakai fitur rekam MIDI ini, dari modul kita harus ada kabel USB yang kemudian akan langsung connect ke laptop saya. Kelihatan nggak? Ini kabel USB-nya nih. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ya, ini ada kabel USB warna abu-abu. Ini adalah konektor USB yang connect langsung ke Alesis. Singkatnya, kita bisa merekam 2 track. Yang satu adalah bunyi asli dari modulnya. Yang satunya adalah bunyi drum dari program. Jadi contohnya yang Alesis ini tadi kita sound dari modulnya ya. Ini coba saya mute terlebih dahulu. Kemudian kita akan konsentrasi ke sini. Saya kasih nama MIDI. Kemudian coba saya rekam, saya mainkan. Soundnya beda. Dan ini bisa saya ganti sesuai dengan preset-preset yang ada di laptop saya. Ini semua adalah fitur standarnya Logic ya, saya nggak ngerubah apapun. Saya ganti jadi Bluebird. Masih sama ya. Oke. Sedikit berbeda. Ganti lagi coba Retro Rock. Oh sama ya? Nggak berubah ya dia ya? Oke. Nah ini. Bentuknya seperti ini. Ini kita bisa ganti. Soalnya berbeda-beda. Pitch-nya bisa kita turunin, kita bisa seakan-akan masang damper sebanyak berapa persen dan gain-nya bisa kita naikkan dan turunkan. Asumsi kita pakai sound ini aja, kita mau coba merekam dua-duanya. Kita mau rekam ini. Dan kita memainkan sepenggal data yang sudah saya siapkan ini cuma kurang lebih 1 menit. Oke, saya mau memainkan dulu, mempraktekkan untuk teman-teman. Semoga berkenan.
Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan finalis. Oh saya juga ya? Iya, Iya dong. dong. Kita akan mengumumkan finalis Jangan kemana-mana dulu. yang akan tampil besok juga. Ya. Jadi ada beberapa kategori, ada 2 finalis kompetisi di drum dewasa, 8 finalis kompetisi drum remaja, dan finalis kompetisi kolaborasi drum dan perkusi. Oke, silakan. Yang remaja terakhir aja katanya. Jeng. Yang remaja Ada terakhir. drum Terakhir. roll. Terakhir. Oke, jadi Berarti pertama yang dewasa dulu, kolaborasi pasti sudah 1, dan remaja Iya. terakhir. iya. Jadi ini saya mewakili para dewan juri ya. Dewan juri ini terdiri dari Mas Jimmy Manopo, kemudian ada Jalu G. Pratidina, ada Rini Asmara, ada Ras Tato, kemudian ada Taufan Gunarso. Kalau nggak salah masih ada tadi ya Taufan ya, apa sudah pulang ya? Ya. Di sini saya diberbantukan juga koordinator dewan juri adalah Mas Epi Martison. Jadi berdasarkan penilaian, kriteria penilaian yang sudah ada di di form pendaftaran itu ya, yang terdiri dari harmoni, improvisasi, rasa, sentuhan, soul and groove, teknik performance, penampilan, dan Indonesia Music Art, ada 6 ya penampilan. Untuk kategori drum dewasa, ranking, kita pakai sistem ranking ya. Oke. Jadi ranking 2 itu KDD 01, Panji Nugraha Perdana dari Jakarta Utara. KDD 01 Ya. Panji Nugraha Perdana dari Jakarta Utara. Dengan total nilai 395. Yeay, Wow, tepuk tangan selamat, dong. Panji. Kemudian ranking 1 ya, itu KDD 02 dengan nama Hartono dari Lubuk Linggau, total nilai 415. KDD 02 Dari Lubuk Linggau, Sumatera dari Lubuk Selatan. Linggau, Hartono. Mantap, besok Selamat, tampil lagi ya. congratulations. Ya. Alright. Di sini besok jadi pengumumannya itu sebenarnya sudah pengumuman karena memang cuma 2 ya. yang masuk 3 sebetulnya, tapi yang masuk ke ranking 2 dan 1 adalah KDD 02 dan KDD 01. Dan ini nanti akan diberikan pengumuman yang resminya itu baru besok, sekalian diumumkan dengan Kategori yang lain. Oke. Ya. Jadi besok harus datang lagi nih untuk Wajib. menerima yang lain-lain. Kan perform juga pemenang kan? Enggak. Yang pertama perform. Yang pertama kan? Yang pertama. Yang menang kan? Yang ranking ini cuma ranking 1 2 ya. Ya udah berarti Iya, udah 1, 2. ketahuan dong. Ranking 1-nya yang perform. Jadi siap-siap aja Hartono Lubuk Linggau besok akan perform. Ya. Asik. Mantap, tepuk tangan dari Lubuk Linggau, Sumatera. Oke. Berikutnya kategori kolaborasi. Kolaborasi ya. Ya. Di bawahnya. Udah jelas Ya. Om Eki. Oh iya. Kolaborasi benar. Pegang dulu. Banyak mapnya soalnya. Siap. Ya, ini kolaborasi, jadi berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ada di form pendaftaran juga, yaitu harmoni, improvisasi, rasa, sentuhan atau soul dan groove, kemudian komposisi dan aransemen, ini yang berbeda di sini, kemudian ada 5 group performance, dan 1 lagi Indonesia Music Art. Dewan juri yang terdiri dari Rini Asmara, Jalu Pratidina, Rastato, Jimmy Manopo, dan Taufan Gunarso, dan tentunya saya sendiri. Untuk kolaborasi drum dan perkusi, ranking pertama adalah KDP 02 Rangkung Wamen. KDB 02 Rangkung Wamen. Iya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya. Nah, kebetulan yang KDP 01-nya tidak hadir ya dari Bangka Belitung. Ya. Babel. Oke. Bangkung Wanen tuh Jadi Bali. ini besok Rangkung Wamen juga harus Tampil lagi. ya. Keren. Bangkung Wanen. Bengkung Wanen. Bengkung. Oh Bengkung Bengkung oh, iya, Wanen. Rangkung. Iya. Bengkung Wanen, iya, iya. Ini Saya orang Bali. orang Bali soalnya kok jadi tahu. Saya tahu Bengkung Wanen soalnya. Oke. Oke. Nah Sekarang ini satu nih yang lagi. tunggu-tunggu.
Ya, ini yang remaja. Remaja ada 16 peserta. Biasa Dewan Juri banyak nilai yang hampir sama. Nah ini dia, silakan Om Karena Eki. memang setiap tahun begitu. Bentar yang remaja nih. Deg-degan Remaja ini. penilaiannya juga sama ya. Ada di form pendaftaran terdiri dari harmoni, improvisasi, rasa sentuhan, teknik performance, penampilan dan Indonesia Music Art. Ini rankingnya ditentukan besok ya. Sebenarnya saya sudah ada nih. Daftar rankingnya tuh udah ketahuan, ranking 1 saya tahu siapa, ranking 2 siapa. Tapi pengumumannya supaya lebih seru tuh besok. Jadi yang masuk ranking ya itu yang dibacakan sekarang. Finalis lah. Iya, Finalis jadi ya. ada 8 peserta yang masuk ranking. Ya. Ini bagi peserta yang belum masuk ranking, jangan kecewa ya karena tahun depan juga masih ada dan Bisa ikut lagi. bisa ikut Masih lagi. banyak kesempatan di IDP Fans ya? Masih banyak kesempatan dan juga masih harus tetap berlatih. Ya. Oke, saya bacakan dari ini aja ya, urutan nomor peserta. Jadi bukan berdasarkan ranking tapi berdasarkan urutan peserta. Yang masuk ranking adalah KDR 03. Haikal. Tepuk tangan. Haikal, KDR 03. Yeay. Favorit. Haikal dari mana itu tadi ya? Haikal ya? Haikal dari mana tadi ya? Oh, lupa pokoknya saya. Haikal lah. Ya Haikal ya. KDR 03. Kemudian KDR 06. Z Aril. Masuk ranking ya. Z Ariel. KDR 06. Z Aril. Pak Ariel. Ya. Kemudian masuk ranking lagi adalah KDR 08 Raizan. Raizan Bogor. KDR 08. Dari Bogor. Bogor. Ya. Oke. Kemudian KDR 10 Samuel. Oh, Samuel. Good job. Congratulations. Selamat. Oke, terus yang berikutnya KDRO ada yang kelewat nih satu saya. Sebelum 10 nomor berapa? 9 dong Ah ya. itu tuh. Toriski nomor 9, 09, KDR 09. Wow. Iya, kelewat Congratulations. itu. Ya. Om Jadi Eki 08 bisa aja ya. nih. Jadi 08 Raizan, Ya. 09 Torski, masuk nih 10 Samuel. Samuel. Oke, sekarang berarti tinggal 3 lagi kan? 3 lagi. 3 lagi. Ngitung ini kok. Dia BO aja. Aja. Oke, setelah nomor 10 tadi KDR 10 langsung KDR ini kayaknya angka sial, tapi nggak sial nih. Aduh. Angka berapa Laki tuh? nih. Hah? Siapa tuh si 13? Dava. Yeay. Iya, Ada KDR Dava. 13. Ya. Tegal. Oh, Tegal ya? Tegal ya. Ternyata ya. Terus Rahasia. yang masuk ranking lagi setelah 13 ditambah 2. KDR berapa tuh? 15. 15. Adip. Adip ada? Adip ada nggak? Udah pulang apa masih ada? Adip Ya, ya. Adip lah makanya masuk ya. Oke. Terus Ya 1 dong. ada lagi. Ini berapa sih? 16. Nah, itu nomor berapa? Terakhir kan? Oh ya itu masuk itu. Terakhir? Iya. Oi. Ini belajar Ruben, hitungan nih. terakhir. Jangan percaya provokator. Ada yang kelewatan lagi ngomongin ntar Enggak, dilewat udah. lagi. Oh, ada di satu lagi belum nih nomor 21. KDR 21. 21. Enggak ada. Oh. Ada nggak sih? Oh enggak ada ya. Jangan sampai keluar KDRT nih di Iya, belakang. Ini baru gue mau ngomong. Iya, jadi saya bacain lagi sekali Boleh, lagi boleh, yang, boleh. yang masuk ranking ya. KDR 03, KDR 06, KDR 08, KDR 09, KDR 10, KDR 13, KDR 15 dan KDR 16. 16. Yeay. Selamat Congratulations. sekali lagi ya. Selamat. buat para Nah. finalis ya. Besok kalian harus datang karena pengumumannya itu jam 7 ya pengumumannya. Ya, kurang lebih ya. Ya. Nah besok tuh baru dibacakan urutan rankingnya. Sebenarnya saya sudah tahu sih tapi besok aja. Dan Besok gitu dong, aja. tepung Iya dikejar-kejar loh. Iya. Supaya Cari apa? contekan. Supaya surprise Iya. gitu loh. Ya. Dan siap-siap juga yang menang ya. Juara 1 tampil loh, Iya, perform. juara 1 harus tampil nih. Ya jadi kalian harus siap juga. Siap-siap juga Siap-siap nih. buat tampil. Dari ya. 8 ini ya.
Oke? Oke, itu maka saja. dengan demikian selesai sudah ya. Ya. Rangkaian seluruh acara hari ini. Hari kedua IDB Fest 2022. Jangan lupa besok sini lagi. Ya, Lebih yang kalah pagi jangan kita berkecil acaranya hati ya. Seru-seruan lagi dan besokan final ya. Jadi pasti lebih ramai, lebih seru. Oke, terima kasih sudah ikut berkumpul di sini, menyaksikan dari sejak pagi sampai hari malam ini ya, detik Oke, ini. Terima kasih buat ketua kita. Terima kasih Om Eki. Eki Sugarno. Langsung tidur Om Eki, jangan muter-muter lagi. Udah makan belum? Terima kasih juga buat Jangan sponsor lupa kita. jaga kesehatan, Ya. jaga protokol kesehatan tuh ya. Ya. Dan penuh semangat besok datang ke sini ya. Yakin bakal menang, oke? Amin. Indonesia Drum and Percussion Festival 2022. Julie Retno and Paniko Soekarno. kita saying thank you to all sponsor dan pendukung acara. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya. Bye-bye. See ya. Thank you. Satu irama, hentakkan dengan gembita, getarkan Nusantara di IDB Fest 2022. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah